Pandemi menyebabkan negara-negara di dunia mau tidak mau menggelontorkan stimulus demi menjaga pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, bagi Indonesia, stimulus ini bisa berarti defisit anggaran yang harus lebih lebar lagi. Dalam artian lainnya adalah utang negara pun semakin meningkat. Nah, di tengah kondisi seperti ini, Lembaga Pemeringkat Utang, Fitch Ratings, rupanya masih mempertahankan peringkat utang luar negeri Indonesia pada posisi triple B atau outlook stabil. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam pandemi merebak, waspada utang membengkak. Nah, Lembaga Pemeringkat Internasional Fitch Ratings memprediksi bahwa ekonomi Indonesia ini akan mengalami kontraksi 2% di tahun 2020 akibat pandemi virus corona. Kontraksi ini diperparah oleh kebijakan PSBB yang mempengaruhi turunnya konsumsi, investasi, nilai tukar rupiah, perdagangan, hingga ke sektor pariwisata. Nah, tekanan perekonomian ini terlihat pada kuartal 2 2020 sebetulnya di mana ekonomi Indonesia terkontraksi 5,3% secara tahunan. Nah, sementara ekonomi Indonesia diperkirakan akan rebound atau tumbuh positif di angka 6,6% untuk tahun 2021 dan di tahun 2022 diprediksi akan tumbuh 5,5%. Ini didorong oleh fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Nah, kemudian apa sih yang menjadi alasan Fitch yakin akan proyeksi ini? Salah satunya ini adalah berkat stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah di masa krisis ini. Dan kita ketahui bahwa pemerintah telah menganggarkan dana yang tidak sedikit begitu ya, sebesar 695 triliun rupiah atau sekitar 4,4% dari PDB di tahun 2020. Ini adalah sebagai dana untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Dan sehingga ini diharapkan adalah bantuan dana ini dapat mengobati luka selama pandemi COVID-19, walaupun pada kenyataannya sebetulnya penyerapan anggaran ini juga masih sangat rendah, hanya baru sekitar 20%-nya saja begitu dari target yang 100%. Dan kemudian kita akan lihat di slide selanjutnya. Sebetulnya di balik dana besar untuk stimulus ini, pemerintah juga perlu melonggarkan plafon defisit anggaran. Ini adalah langkah pemerintah yang berani mengambil kebijakan defisit anggaran di atas 3% dari PDB, rupanya diapresiasi oleh Fitch Ratings. Dan dalam pandangan Fitch, kebijakan fiskal yang berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir ini telah akhirnya memberikan ruang untuk pemerintah ini melakukan langkah-langkah bantuan dalam kondisi krisis seperti ini. Nah, lembaga ini pun juga meyakini bahwa pemerintah mungkin akan melanjutkan pagu defisit 3% lebih dari PDB pada akhir tahun 2023. Dan sementara untuk belanja pemerintah, kita ketahui bahwa saat ini belanja pemerintah lebih tinggi dari pendapatan dan semakin tinggi lagi akibat pandemi. Begitu ini menyebabkan defisit fiskal meningkat hingga sekitar 6% di tahun 2020 dari sebelumnya adalah 2,2% di tahun 2019. Dan Fitch memprediksi bahwa defisit akan menyempit ke 5% di tahun 2021, kemudian ke 3,5% di tahun 2022 mendatang. Karena memang sebagian besar pengeluaran pemerintah pada tahun ini adalah terkait dengan penanganan pandemi sehingga sifatnya ini adalah sementara. Dan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, defisit melebar tentu efeknya adalah utang Indonesia yang berpotensi akan semakin membengkak. Dan secara umum Fitch memprediksi bahwa utang pemerintah akan melonjak menjadi 36,7% dari sebelumnya adalah 30,6% di tahun 2019. Dan sementara untuk puncaknya ini diprediksi akan terjadi pada tahun 2022 yaitu 39,1% dari PDB. Dan sementara baik beban utang maupun juga kenaikan tahun ini yaitu sekitar 6% dari PDB dinilai Fitch ini jauh lebih kecil dari median kategori triple B yaitu sebesar 51,7%. Dan akhirnya atas pertimbangan inilah Fitch mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada peringkat triple B dengan outlook stabil. Alasannya tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang masih dibilang baik begitu dan juga beban utang pemerintah yang menurut Fitch ini relatif rendah meski di tengah pandemi COVID-19. Dan kita lihat yang terakhir yang juga turut menarik perhatian Fitch ini adalah pemerintah yang tengah berupaya mereformasi struktur meskipun di tengah kondisi krisis seperti ini. Nah, pembahasan parlemen terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini diprediksi akan selesai dalam beberapa bulan ke depan sehingga Fitch pun menilai bahwa aturan ini yang sebetulnya berisi sejumlah amandemen telah lama ditunggu-tunggu terkait dengan aturan dalam dunia bisnis dan juga usaha dalam tujuannya adalah untuk menyederhanakan regulasi. Dan dalam pandangan Fitch,
Reformasi ini berpotensi mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga investasi asing langsung dalam jangka menengah, tapi tergantung pada detail dan juga implementasinya. Dan meski secara umum outlook ekonomi Indonesia ini masih tidak terlalu buruk, namun lembaga ini juga menilai bahwa Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab Indonesia ini sangat bergantung pada sumber pembiayaan eksternal dan juga penerimaan pemerintah ini masih sangat rendah. Sementara dari sisi struktural, Fitch menilai bahwa indikator tata kelola dan juga PDB per kapita Indonesia ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara sejawat lainnya.